Allah tahu dengan pasti yang merintih berdoa minta merdeka adalah umat Islam yang sehari semalam dia menjalankan kewajiban 17 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-murril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tuhliku biha anna abwabash syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira anta waliyuna fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na wa zidna ilman nafi'a wa atina hikmah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi maqamina hadza, Allahumma barik lana fi majlisina hadza, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadirin hadirat rahimakumullah, sengaja saya sedikit akan mengulas tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia karena akhir-akhir ini sudah diketahui oleh masyarakat umum di sekolah-sekolah kita. Sejarah itu sudah dipangkas. Bahkan anak-anak kita mungkin suatu saat akan ditanya Pangeran Diponegoro itu siapa, Tengku Umar itu siapa, Cik Ditiro itu siapa, Jenderal Sudirman itu siapa, enggak tahu. Sehingga dia taunya Indonesia pernah merdeka. Jangan-jangan kedepannya anak-anak kita, keturunan kita taunya kemerdekaan itu hadiah, bukan merupakan hasil hadiah perjuangan yang Allah berikan kepada umat Islam. Jadi ini supaya kita tidak lupa sejarah kita. Jangan lupakan sejarah, karena sejarah adalah guru serta apapun yang di dalamnya akan menjadikan motivasi hidup bagi kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lihat Indonesia di dalam sejarah ini dijajah selama 350 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar ya. 350 tahun itu berarti 3,5 abad ya. Itu bukan waktu yang sebentar. Sehingga orang tua kita dulu itu sampai untuk makan itu dia makannya itu yang dimasak bonggol pisang. Tahu bonggol pisang? Yang bawahnya itu. Pakaiannya itu pakaian yang sampai hari ini tidak terulang dan tidak ada yang jual. Karena pakainya karung. Ya, jadi pakainya karung. Ya tentunya kalau karung dijadikan celana, bagaimana gatelnya? Ini dulu mengenang masa lalu ketika kita dijajah, dan perlu menjadi catatan kita, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, para penjajah yang datang di kita punya negeri
selama 350 tahun semuanya kafir. Catat baik-baik. Semua penjajah yang datang menjajah ke Indonesia dengan arogansi, dengan tidak berperi kemanusiaan, dengan menyiksa, merampas harta, mengambil kekayaan alam Indonesia, ini kafir. Artinya yang dijajah adalah muslim. Ini sengaja saya buka ini dulu. Oleh karenanya tidak heran hadirin hadirat rahimakumullah, muncul para pejuang-pejuang, para syuhada. Itu adalah dari kelompok muslim. Kita mulai dengan Habib Ahmad Asghaf. Habib Ahmad Asghaf ini punya abah namanya Habib Abdullah bin Muhsin. Beliau lahirnya itu di Syikhir, Yaman. Loh, kok dari Yaman? Nah, kemudian beliau ke Indonesia, bahkan ke Bali. Wafatnya di Jakarta. Beliau lahir tahun 1879 Miladiah, wafat tahun 1949 Miladiah. Jadi Habib Ahmad Asghaf ini seorang sastrawan yang berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Dia menyerang pemerintahan kolonial Belanda dengan tulisan-tulisannya karena sastra. Kemudian beliau mendatangi ke pelosok-pelosok tanah air untuk bertemu dengan para ulama, para tokoh yang ada di Indonesia untuk menyatukan. Karena pentingnya persatuan. Bahkan beliau ini termasuk salah seorang yang ikut mendirikan Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Jadi ini organisasi kelompok habaib. Nah, beliau punya peran cukup besar dalam memberikan petunjuk tentang pentingnya persatuan di kalangan umat Islam untuk menghadapi penjajah. Dan inilah kemudian cikal bakal menjadi Sumpah Pemuda. Satu, artinya tokoh yang sangat berperan untuk mengusir penjajah, memerdekakan bangsa Indonesia adalah keturunan Arab. Jadi kalau ada bangsa Indonesia, pejabat ke rakyat yang anti Arab, mestinya jangan di Indonesia hidupnya. Karena Indonesia merdeka tidak lepas dari tokoh-tokoh Muslim yang datang dari Arab. Beliau itu dari Yaman. Kemudian Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Beliau ini lahir di Jakarta tanggal 20 April tahun 1870 Miladiah, wafat di Jakarta tanggal 10 Oktober 1968 Miladiah. Presiden Soekarno, perhatikan Bapak Ibu Saudara, Presiden Soekarno sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, beliau menemui Habib Ali untuk minta pendapat, petunjuk hari apa, tanggal apa yang tepat untuk membacakan proklamasi. Lagi-lagi pada saat itu pemimpin negeri tidak mengesampingkan tokoh ulama habaib kita. Minta petunjuk. Dan beliaulah yang kemudian menentukan, memberikan saran untuk Indonesia dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus 1945 hari Jumat. Padahal pada saat itu secara perhitungan matematik belum siap untuk merdeka. Belum siap untuk merdeka. Tapi kemudian tetap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan
dari Pegangsaan Timur di tanggal 17 Agustus. Kenapa? Kok Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ini mendapat isyarat khusus memberi saran untuk tanggal 17? Karena ini juga merupakan hadiah dari Allah yang tidak bisa kita mungkiri. Tadi saya sampaikan, seluruh penjajah orang-orang kafir, yang tertindas orang-orang muslim. Rakyat Indonesia pada saat itu 99% muslim. Nah, sementara Allah tahu munajat-munajat, doa-doa umat Islam, rakyat yang tertindas. Doanya orang terzolimi itu terkabul. Padahal sekali lagi belum siap untuk merdeka. Tapi tetap Allah kasih hadiah melalui memberi petunjuk isyarat kepada Habib Ali ini untuk merdeka tanggal 17 Agustus. Kenapa? Sekali lagi, kenapa? Karena Allah tahu ini hadiah untuk umat Islam. Umat Islam hadiahkan kepada bangsa Indonesia. Kenapa tanggal 17? Kok nggak tanggal 25? Kok nggak tanggal 30? Kenapa kok Agustus? Kok nggak bulan Desember saja? Atau bulan Januari? Allah tahu dengan pasti yang merintih berdoa minta merdeka adalah umat Islam yang sehari semalam dia menjalankan kewajiban 17 rakaat. 17. Kenapa kok bulan Agustus, bulan 8, bukan bulan 12 Desember atau Januari bulan 1? Allah tahu di setiap sholat mereka mengumandangkan doa. Inti doa di dalam sholat itu hanya ada 8. Rabbih firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kenapa kok Allah berikan hadiah kemerdekaan tahun 1945? Saudara, 19 ini angka keramat. Kenapa? Karena setiap orang Islam selalu menggunakan angka keramat ini dengan diucapkan, diulang-ulang dalam situasi apapun. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya ada 19. Loh, kenapa? Kok 45? Kok tahun 45? Dipretelin 4 itu adalah fondasi hukum Islam yang menjadi satu dasar. Apa itu? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas. 4-nya. Lalu 5-nya memang rukun Islam ada 5. Waktu sholat juga di 5 waktu. 4 ditambah 5 ada berapa? Ada berapa? 9. Loh kok enggak tahun 44 saja atau tahun 50 saja? Kok 45? Allah memberikan satu kenikmatan kepada kita dengan latar belakang asbab. 4 tambah 5, 9. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Orang Islam yang rajin sholat, yang sholatnya manfaat memberikan dampak, maka dia akan selalu menjaga lubang anggota tubuh yang jumlahnya 9. Dia jaga. Nggak percaya? Hitung. 1, 2, mata itu lubang. Kemudian 3, 4, kemudian 5, kemudian 6, 7. Tinggal berapa? Yang 2 cari sendiri ke bawah. Kalau mata nggak kejaga, mulut pasti nggak kejaga. Dari mata dulu. Orang ngomel gara-gara ngeliat kan. Orang jelekin gara-gara ngeliat dulu. Makanya orang yang bisa menjaga mata, dia akan bisa menjaga hati. Bukan jaga hati dulu baru mata. Kalau menurut konsep Imam Ghazali, jaga mata dulu, baru bisa jaga hati. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Yang menarik, itu kemerdekaan Indonesia
itu tanggal 17 Agustus 45. Ternyata seorang ulama besar, seorang habaib, justru dia telah mendapat isyarat oleh Allah, tidak komunikasi sama habaib yang lain, tapi dia sudah punya isyarat bahwa Indonesia akan merdeka pada tanggal 17 Agustus 45. Allah ngasih isyarat nggak pada 1-2 orang. Sehingga di bulan Januari beliau mengarang lagu syukur. Belum merdeka, tapi lagu syukurnya sudah diciptakan supaya kita syukur. Siapa itu? Kalau di pelajaran dulu pakainya H. Mutahar, padahal Habib Hussein Mutahar. Mutahar itu fan di dalam habaib. Bin Salim bin Ahmad. Beliau lahir di Semarang 5 Agustus tahun 1916 Miladiah. Wafatnya di Jakarta pada tanggal 9 Juni tahun 2004 Miladiah. Beliau termasuk bapak pramuka Indonesia. Bahkan beliau pencipta lagu kebangsaan. Lagu syukur diciptakan sebelum merdeka. Dari bulan Januari sudah tahu ciptakan lagu syukur. Merdekanya Agustus. Dari Januari ke Agustus berapa bulan? Berapa bulan? 7 bulan. Beliau sudah tahu. Nah, begitu merdeka beliau gubah lagu kebangsaan lagi. Nah, ini menarik. Jadi pencipta lagu syukur yang diciptakan ini lagu syukur tahun 45 bulan Januari. Kemudian Maret hari merdeka. Begitu merdeka bikin Maret hari merdeka. Bahkan beliau dikasih gelar kehormatan negara. Jadi Indonesia, negara Indonesia memberi gelar kehormatan Bintang Mahaputra atas jasanya menyelamatkan bendera pusaka merah putih. Yang menyelamatkan bendera pusaka merah putih umat Islam, ulama kita, habaib kita. Loh, kok orang Indonesia dituduh anti NKRI? Orang Islam dituduh anti Pancasila. Dari mana dalilnya ente memfitnah? Murahan itu fitnah. Betul? Ini kita lihat sejarah supaya paham, terutama generasi muda. Bukan cuma itu, beliau juga dikasih bintang gerilya atas jasanya ikut perang gerilya tahun 1948 sampai 1949. Beliau juga yang mendirikan dan membina pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka, yang setiap tahun sampai hari ini setiap tanggal 17 Agustus ada khusus timnya. Beliau yang buat, yang mendirikan, saudara. Jadi kita bangga sebagai umat Islam dan bangga Indonesia punyaan umat Islam. Ini bukan masalah fanatisme, saudara. Ini fakta sejarah, betul. Jadi kalau ditanya Indonesia punyaan siapa? Jawabnya siapa? Punya umat Islam. Bendera merah putih siapa yang menggagas dan mengusulkan? Umat Islam. Jadi ini sejarah. Sebelum merdeka, beliau ciptakan lagu syukur. Apa enggak lagu syukur? Hah? Betul. Ayo kita coba. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Indonesia merdeka, Quran
kehadirat-Mu Tuhan. Jadi Indonesia merdeka sekali lagi itu hasil perjuangan para ulama kita, para habaib kita yang notabene berakidahkan Ahlus Sunnah